bagaimana kalian semua itu para pejuang skripsi untuk bisa approach atau menghubungi calon pembimbing skripsi kalian sehingga proposal skripsi kalian bisa disetujui untuk dibimbing oleh para pembimbing tersebut. Simak terus sampai akhir. Halo, dengan saya Tirta Musitama. Selamat datang di channel Tirta Musitama ini. Saya dari kampus Binus University Alam Sutera. Ketika video ini dibuat, kita sudah mulai pembelajaran onsite secara terbatas. Untuk itu tetap jaga prokes ya. Namun agar saya menyajikan materi cepat lebih jelas ya, saya ada di open air ini dan saya mau sharing dengan Anda. Saya akan kembali kepada pertanyaan awal di video ini ya. Bagaimana kalau kalian mahasiswa itu mau approach ya, mau mendekati para dosen agar kalian dibimbing oleh dosen yang Anda tuju itu. Nah, gimana kira-kira? Baik, inilah tipsnya beberapa. Yang pertama yang harus bisa Anda lakukan adalah tentu Anda melihat dulu ya, kalian lihat dulu dosen itu penelitiannya apa, ya, publikasinya apa, ya, mengajarnya apa. Lihat dulu kira-kira topik besarnya. Biasanya dosen kalian yang kalian tuju itu sudah memiliki bidang ilmu tertentu atau rumpun ilmu tertentu. Misalnya kalau dalam hubungan internasional ya, saya rumpun ilmunya ada ekonomi politik internasional. Nah, kalau dalam ekonomi politik internasional ada beberapa cabang-cabang kan, tentang misalnya pembangunan, misalnya keuangan, atau mungkin juga perdagangan gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting. Apakah salah satu topik kalian itu masuk kepada bidang sub-sub yang menjadi penelitian dari dosen kalian itu atau publikasinya. Nah, yang paling bagus adalah topik kalian, rencana topik kalian itu masuk menjadi salah satu dari sub-sub rumpun ilmu dari dosen tersebut. Atau kalau tidak, kalau mau yang lebih spesifik lagi, itu penelitian terkini dari dosen itu apa? Misalnya perdagangan ya, bagian dari perdagangan. Nah, mungkin di situ dosen kamu sedang fokus pada integrasi kawasan dilihat dari perdagangan. Nah, berarti kalau kamu punya topik tentang perdagangan dan integrasi kawasan, bisa minta dibimbing ya, mengusulkan pembimbing tersebut. Nah, demikian juga dengan topik-topik yang lain ya, juga dengan jurusan yang lain, bidang ilmu yang lain. Nah, itu maksud saya. Oke, jadi yang pertama kenali dulu, kerjakan PR kalian, dosen ini sebenarnya ngerjain apa sih selama ini, ngajar apa sih gitu ya. Oke, yang kedua adalah setelah kamu pelajari dari penelitian karya-karya dosen itu, yang kedua adalah sampaikan ide awal dari penelitian kamu itu kepada dosen tersebut. Nah, sampaikan itu artinya kan dikomunikasikan ya. Nah, dikomunikasikan itu bukan hanya temanya saja atau judulnya saja, bukan begitu. Tapi tulislah kalau ada draftnya, draft proposal, so-called proposal gitu ya. Singkat ya boleh. Atau kalau dalam saya biasanya meminta para mahasiswa yang mau saya bimbing itu bikin 1-2 lembar dulu kira-kira. Apa sih kamu tuh mau nulis apa gitu. Ya, cerita gitu. Walaupun belum terstruktur, tapi kira-kira kan topiknya apa? Mungkin ada tentatif judul juga. Nah, di situ mau lihat fenomenanya apa gitu ya, mau lihat kemudian permasalahan kira-kira yang dia lihat tuh sebagai permasalahan itu apa. Terus pertanyaan penelitian dari dia itu apa? Ya. Karena kalau dia bisa menghasilkan, bisa memandang suatu katakanlah permasalahan penelitian yang menarik ya, saya tentu wah ini bagus nih, saya juga ingin untuk membimbing. Tentu itu masih tentatif kan, tapi menemukan antara minat dosen dan juga minat dari mahasiswa itu menjadi penting. Karena kalau enggak, nanti penelitian dosen atau penelitian yang dibimbing ya, skripsi yang dibimbing oleh dosen itu, dosen nanti bimbingannya macam-macam gitu ya. Walaupun ekonomi politik internasional mungkin ada juga masuk ke ranah mungkin security, arah ke media dan lain-lain. Nggak salah, tapi kurang tepat gitu. Nggak tepat. Nanti punya bagi dosen itu adalah kemudian mungkin ada tantangan di belakang ya. Tapi itu bukan topik pada video sekarang ya. Oke, nah ini sebelum saya lanjutkan, saya di open air ya. Anda bisa rasain dengerin suara-suara alam gitu ya.
Luar biasa kan ya? Ini ada suara binatang apa tuh? Kedengeran ya? Nah, enak sekali kalau kita bisa kuliah di tempat seperti ini. Nah, itu. Kembali ya, setelah Anda menyusun 1-2 lembar tadi, ya setelah ada pertanyaan penelitian, mungkin kalian punya teorinya mau apa. Walaupun belum tentu tepat ya, nggak ada masalah. Metodenya apa gitu ya, atau literatur yang sudah kalian baca apa. Jadi memberikan sedikit gambaran yang jelas ya kepada calon pembimbing. Nah, itu setelah itu nanti dikirimkan, dikomunikasikan, tentu melalui email akan lebih baik. Melalui email akan lebih baik karena memberikan waktu kepada dosen untuk membaca, mempelajari. Tentu dosen akan menyadari tidak sepenuhnya namanya draft ini udah sempurna. Tapi buat dosen yang paling penting adalah dia bisa dapetin idenya apa dari mahasiswa ini. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, tips yang ketiga, setelah kamu komunikasikan melalui email dan mungkin mohon waktu, mohon dibaca, dipelajari, tetap kemudian kirim reminder. Komunikasikan dengan baik ya. Reminder itu bukan berarti Anda kirim pagi ini, siang terus Anda reminder gitu ya. Jangan sekali-kali kayak gitu. Dosen juga punya banyak aktivitas yang lain. Nah, tapi dosen udah aware. Ya kasih waktu mungkin ya 1-2 hari lah. Nah, tapi di follow up ya, reminder itu di follow up. Nah, kalian boleh kirim email lagi, atau kalau memang mendapatkan nomor telepon ya bisa di WA dulu ya, di WhatsApp dulu, atau kemudian mau di pakai Telegram atau yang lain lah, dikomunikasikan dulu, SMS ya. Nah, atau mungkin juga di telepon. Nah, sekali lagi kamu harus lihat nih, ini dosen itu kayaknya kalau di WA mau nggak ya, di telepon mau nggak ya gitu. Nah, itu disampaikan juga di email. Tapi biasanya, karena kalian adalah mahasiswa tingkat akhir, biasanya sudah pernah bertemu dengan dosen yang ingin Anda lamar menjadi pembimbing kan, jadi udah tahu lah kira-kira seperti apa. Nah, di situ ya 2-3 hari oke, kemudian sampaikan ya. Tentu ya harapannya adalah mau membimbing gitu ya, mohon untuk bisa membimbing. Tentu sampaikan dengan humble juga bahwa yang kalian lakukan itu atau yang kalian tulis itu memang belum sempurna. Jadi memang fungsinya dari pembimbing nanti untuk mengarahkan kalian. Tapi ide itu penting buat kalian, ya kan? Nah, yang terakhir, kalau misalnya keputusan apapun dari dosen itu kalian harus terima. Ya. Kalau kalian memang ngebet banget, pengen banget dibimbing oleh dosen itu, kalau misalnya di awalnya dosen bilang, waduh nggak setuju, saya nggak cocok deh seperti ini. Kalau kamu mau meyakinkan lagi bahwa saya pengen banget dibimbing oleh Prof. Tirta, dibimbing oleh Bapak, oleh Ibu, silahkan. Sampaikan lagi, Prof mungkin punya pandangan atau masukan seperti apa sehingga proposal saya ini atau topik saya ini bisa fit dengan penelitian Prof gitu ya, atau bagaimana agar saya bisa dibimbing oleh Prof gitu. Nah, di situ mulai ada diskusi ya kan, mulai ada ada kompromi bagaimana topik penelitian dosen dan mahasiswa itu bisa nyambung. Nah, itu kunci. Kalaupun tidak, ya akhirnya harus kamu terima, tetapi tadi mohonkan masukan. Nah, masukan ini bisa berkaitan dengan substansi. Misal topiknya apa? Dosen yang baik ya itu pasti bisa memberikan masukan dan mau secara volunteer memberikan masukan. Kamu ini topiknya menarik tapi nggak cocok buat saya, itu ya misalnya. Bukan expertise saya, bukan keahlian saya untuk membimbing kamu. Atau ini bagus ya. Saya mau bimbing tapi harus dipertajam bagian ini. Nah, itu kan klarifikasi ya. Nah, itu awal tuh, persentuhan awal kamu dengan calon pembimbing. Kalau calon pembimbing kamu udah begitu, masuk aja, sikat gitu ya. Artinya udah ada peluang nih, tinggal dikit lagi kamu penuhi apa permintaan dosen. Nah, kalau memang sama sekali beliau udah nggak mau, ya sudah, dapat masukannya apa, terus adakah pembimbing yang Bapak Ibu rekomendasikan siapa kira-kira? Nah, dosen yang baik tentu memberikan rekomendasi ya, alternatif. Mungkin 1-2 orang, belum tentu dosen tersebut juga mau, tapi artinya kita harus kasih solusi buat kalian gitu, buat mahasiswa. Nah, itu tadi beberapa tips ya, bagaimana mendekati pembimbing agar mau jadi pembimbing kalian. Nah, nih open air juga lihat ada pemberitahuan di luar sana. Oke, anyway, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu para pejuang skripsi. Sukses buat kalian semua. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain ya. Oke, bye. Oh iya, lupa saya. Ini prokes ya. Pakai lagi.
Terima kasih banyak.